Hai Lovelka, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kamu yang belum subscribe channel YouTube Penerbit Ladi Trikarya, yuk subscribe dulu, bantu Elka tumbuh dan berkembang. Terima kasih dan selamat menyimak. Love LK, tahukah kamu atau setidaknya pernahkah kamu memikirkan satuan bahasa yang lebih kecil dari kalimat itu apa? Ayo, pikirkan baik-baik. Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Oke, tidak masalah kamu pernah atau tidaknya memikirkan itu. Yang penting kamu menyimak video ini sampai akhir agar kamu jadi lebih memahami hazanah bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, ada satuan bahasa yang lebih kecil dari kalimat loh, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah frasa. Di video ini aku akan membahas frasa bahasa Indonesia mulai dari definisi, jenis, hingga contoh-contohnya. Wah, menarik bukan? Makanya simak video ini sampai akhir ya. Sebelum kita beranjak ke jenis dan contoh, tentu kita harus memahami apa itu frasa terlebih dahulu sebagai bekal kita dalam memahami frasa secara keseluruhan. Sederhananya, frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya non-predikatif. Dengan kata lain, tidak berpredikat, tidak mempunyai predikat. Contoh bentuk yang sering kita temui atau ucapkan sejak zaman kita masih kecil adalah gunung tinggi. Gunung tinggi ini disebut frasa karena merupakan konstruksi non-predikatif sebagaimana hakikat dari frasa itu sendiri. Contoh lain dari frasa yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah gedung sekolah, buku baru, terus apalagi ya? Di halaman, kemarin sore, sakit sekali, dan masih banyak lagi. Nah, barusan kita sudah memahami definisi dan contoh umum dari frasa, namun rasanya belum lengkap apabila kita belum memahami jenis-jenisnya, bukan? Sederhananya ada banyak sekali frasa gitu. Di video ini Elka hanya akan membahas sebagian jenisnya saja. Yang lainnya akan dibahas di video yang nantinya lagi. Jadi tunggu ya. Sekarang kamu cukup fokus dan selesaikan saja dulu video ini sampai akhir. Menurut distribusi unsurnya, frasa dibagi menjadi dua, yaitu frasa endosentrik dan frasa ekosentrik. Frasa endosentrik ini merupakan frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Contoh, di sini aku akan menyajikan sebuah kalimat. Bunyi kalimatnya seperti ini. 3 orang mahasiswa sedang belajar di perpustakaan. Berdasarkan hasil identifikasi, kalimat tersebut mempunyai 2 frasa endosentrik dan 1 frasa ekosentrik. Untuk frasa ekosentrik akan dijelaskan nanti. Yang termasuk ke dalam frasa endosentrik dalam kalimat 3 orang mahasiswa sedang belajar di perpustakaan ini adalah pertama, 3 orang mahasiswa, kedua, sedang belajar. Frasa 3 orang mahasiswa mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik dengan unsur 2 orang maupun mahasiswa. Persamaannya dapat dilihat dari jajaran ini. 2 orang, hilangkan kata mahasiswanya, sedang belajar di perpustakaan. Kemudian hilangkan 2 orang sehingga jadi mahasiswa sedang belajar di perpustakaan. Demikian juga dengan frasa sedang belajar yang mempunyai distribusi yang sama dengan distribusi unsurnya, yaitu dengan unsur belajar. 2 orang mahasiswa, hilangkan kata sedangnya, belajar di perpustakaan. Contoh lain dari frasa endosentrik ini adalah frasa 5 kilo sedang berenang dan masih banyak lagi. Lantas, bagaimana dengan di perpustakaan? Apakah itu juga frasa? Tentu itu adalah frasa. Itu termasuk ke dalam frasa ekosentrik, yaitu frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Mari kita sejajarkan di perpustakaan tadi. 2 orang mahasiswa sedang belajar di hilangkan perpustakaannya. Kemudian 2 orang mahasiswa sedang belajar, hilangkan di-nya perpustakaan. Tidak jelas bukan? Karena tidak mempunyai distribusi yang sama. Contoh lain adalah ke Jakarta dalam perjalanan dari pasar dan yang lainnya. Oh iya, frasa endosentrik ini dibagi menjadi 3 loh. Pertama, ada frasa endosentrik koordinatif, yaitu frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang setara. Kesetaraannya itu dapat dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsurnya dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contoh frasanya ayah, ibu, adik, kakak, begitu 1-2 minggu, dan sebagainya.
Nah, kedua, prasa endosentrik yang atributif, yaitu prasa yang tidak mempunyai unsur yang setara sehingga tidak mungkin dihubungkan dengan frasa penghubung dan atau. Contohnya sedang belajar, kemudian buku baru begitu. Nah, yang ketiga, prasa endosentrik yang apositif, yaitu prasa yang memiliki distribusi yang sama dengan salah satu unsurnya dan unsur tersebut sama dengan unsur yang menjadi inti prasa tersebut. Contoh, Slamet, anak bungsu Pak Ahmad, berusia 8 tahun. Unsur Slamet merupakan unsur inti dan unsur anak bungsu Pak Ahmad merupakan aposisi. Contoh lainnya, Jogja, kota pelajar. Jokowi, maksudnya Jokowi, Presiden RI, begitu. Kalau dalam bentuk tulisan pasti ada komanya dulu ya. Nah, contohnya Jokowi, Presiden RI, kemudian kalimat berikutnya yang menerangkan frasa yang bersangkutan. Nah, Love LK barangkali itu merupakan definisi, kemudian juga jenis prasa dan contohnya. Jenis prasa ini hanya baru sebagian saja yang aku bahas, masih banyak sekali jajaran-jajaran jenis prasa yang belum aku bahas. Nah, rencananya jenis yang lain akan dibahas di video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di dalam kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini seluas-luasnya agar cakupan kebermanfaatannya juga semakin luas. Oke, aku pamit undur diri, sampai jumpa di video yang lain.